Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Hari ini saya mau mencoba menjelaskan tentang beberapa kejadian di mana si pentil ini tidak bisa kembali. Jadi meskipun Borneo itu dibuat pakai CNC, tetapi tetap ada penyesuaian, tetap ada modifikasi sedikit di bengkel kita supaya hasilnya lebih optimal. Karena pengerjaan CNC bagaimanapun juga tetap harus ada sentuhan-sentuhan dari manusia supaya hasilnya lebih baik. Tetapi terkadang ada, maaf gelegean, ada ketidaktahuan sehingga hasilnya tidak optimal atau malah terkendala. Contoh ketika tidak ada angin, memang pinginnya nyoba ditarik tembakan padahal ketika hammer itu mukul sedang tidak ada yang nahan, pasti struktur yang terpukul akan berubah. Padahal kita di sini kan membuatnya untuk pentil itu kita usahakan presisi. Nah, makanya kita kasih as punggung segala macam. Tujuannya apa? Dengan presisi hasil tembakannya akan lebih baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau semuanya dia presisi, setiap hasil settingan kita nilainya akan sama. Karena kan si pentil nggak goyang-goyang gitu. Nah, tapi kadang-kadang karena presisi, kena pukul, ada yang jadi sedikit merapat lubang itu sehingga pergerakan hammer pentilnya jadi tidak oke gitu ya, tidak licin lagi. Nah, itu harus diperbaiki memang. Perbaikannya ya cukup di karemer aja sih, itu aja. Nah, ini saya tunjukkan kita buat pakai mesin CNC dulu. Nanti hasilnya tetap kita lakukan perbaikan. Dan nanti setelah video tentang kerjakan dengan mesin CNC, saya jelaskan kenapa dia hammer itu terkunci gitu. Valve itu terkunci. Sebentar ya, saya matikan dulu video. Terus pas ganti, langsung ganti ya. Sebenarnya pas proses ganti kayak caknya resik ini ya. Biasanya kan sing ngarai miring caknya ora resik. Tapi kan saiki katanya bisa pakai kartu bahwa insyaallah. Ya ibaratnya masih alamnya kadang ada pemanasan. Jadi kabeh mainnya chip lah, dan lurus, terkontrol lurus. Gak pernah Pak kan masangin pin Ya kan saja nih kayak ngono rusak. Tak ngomong karo sing iso ae.
sebentar Bu. Nah, setelah lihat tadi videonya, saya menjelaskan kenapa ada beberapa kejadian hammer itu pentil itu tidak mau bergerak kembali karena terjepit sama lubangnya gitu loh. Nah, kenapa kenapa bisa sampai terjepit? Pertama karena memang kita berusaha membuat pentil itu bergeraknya presisi. Ya, ini saya coba lepas dulu ya, ya. Ini kan lebih mudah ya. Nah, sebelum saya lepas saya cerita begini. Kadang-kadang kita saking excitednya datang barang gitu, terus kita coba begini. Nah, coba kita tembakkan tanpa ada angin kan, harusnya di sini di ruangan ini ada angin toh. Nah, kita coba tembakkan begini. Nah, ini sebenarnya akan menimbulkan kendala. Kenapa? Nah, penjelasannya seperti ini. Ini saya buka dulu. Ini borneo kita buka dulu. Triggernya triggernya. Nah. Buka dulu ya. Oke, nah. Terus ini kita buka lagi bagian penghubung depannya. Oke, buka mana sih? Oke, kita buka. Kemarin ada yang bilang nanti suatu saat karena terpukul-pukul bagian depannya ini akan copot. Enggak juga sih, karena saya sudah punya itu sebelum kita launching Borneo X 7 bulan yang lalu. Saya sudah punya setahun yang lalu model seperti ini. Yang terpisah seperti ini saya sudah punya setahun yang lalu. Jadi artinya udah 1 tahun 7 bulan dan baik-baik saja gitu. Nah, makanya itu kita desain. Kenapa kita desain ada as penghubung seperti ini? Jadi ada as penghubungnya. Sebentar saya keluarkan seperti ini. Nah, untuk as penghubung memang agak longgar. Harusnya agak longgar ya, supaya dia lebih nggak mudah kejepit. Nah, kemudian ini pentil. Nah, ini kan tadi udah saya pukul-pukul. Ini rasanya tidak selancar ketika pertama kali selesai di remer. Kita pakai as 3 mili, tidak tepat 3 mili sih, 2,98 mungkin ya. Nah, terus kita remer 3 mili, jadi dia bisa geraknya enak gitu ya, 0,01 geraknya. Nah, yang jadi masalah apa? Ketika ini kita udah pakai seri 7 nih, aluminium yang keras gitu. Tetapi kemudian dia dipukul tanpa ada yang nahan. Efeknya apa? Ini as penghubung tadi. Sebenarnya nggak cuma as penghubung sih. Dulu kita juga pernah ngalami di Borneo yang utuh jadi satu. Pentil nggak mau keluar. Jadi ternyata dia kejepit sama strukturnya ini. Jadi ketika ini kan panjangnya kita 3,5 mili, maksimal 4 mili lah, kecuali permintaan khusus dibuat lebih panjang. Nah, ini 5 mili. Teoritis masih ada 1 sampai 1,5 mili sampai dia mentok.
lihat ya, sampai dia mentok itu ada 1 atau 1,5 mili, sampai dia betul-betul mentok begini. Kalau ada anginnya ada yang nahan, jadi nggak sampai mentok. Tetapi kalau nggak ada anginnya, ini akan terlontar. Ketika dia mukul, dia terlontar sampai dia numbuk ke sini. Ini sudah kita cemper, bawahnya kita cemper. Tetapi kalau dipukulin terus tok tok tok, lama-lama cemperannya jadi ngerapet lagi. Itu yang kemudian membuat ini nggak mau gerak. Si pentilnya ini, pentilnya yang kejepit nggak mau gerak. Nah kalau sudah nggak mau gerak gitu, perbaikannya gimana? Tetap bisa diperbaiki, cabut saja di remer 3 mili. Kalau semuanya nggak punya remer 3 mili, ya pakai bor 3 mili kali ya, digosok-gosok gitu. Jadi ini harus halus. Nah kenapa kita buatnya sampai presisi gitu, nggak otek-otek gitu? Nggak otek-otek aja kadang-kadang dipukul keras itu, di video kan dia masih goyang loh. Apalagi dibikin otek-otek. Kalau semuanya mau selamat terus gitu, maksudnya mau dipukul-pukul nggak ada anginnya tetap baik-baik saja, caranya gampang. Ini as 3 mili kita bikin lubangnya 3,5. Cuman masalahnya, efeknya ya tentu stabilitasnya akan sedikit berkurang. Jadi kita pilih tetap lubangnya 3 mili sehingga asnya ini tetap bisa bergerak dengan baik gitu ya, tetapi juga stabilitas tetap dapat. Cuma kalau dipukulkan tanpa angin, jadi kan nggak ada yang nahan nih, mukulnya nggak ada yang nahan nih sampai begini terus saja. Nah penyok lamanya ini, penyok ini nggak perlu yang, mungkin ada beberapa teman juga yang pernah ngalami ya, saya nggak ngerti juga, tapi dulu kita ngalami kalau pakai yang Borneo lama pun begitu. Jadi kalau ditembak-tembakin nggak ada angin, atau hammernya seret aja, atau pas disiangin dia nggak bisa tuk ngunci gitu, nggak bisa, itu hammernya seret. Nah itu penyebabnya bisa juga seret, atau ya kalau terlalu lama karatan gitu. Tapi kalau baru kemudian dicoba-coba nggak ada angin, biasanya kejepit di sini. Perbaikannya di remer saja, udah selesai, di remer saja, pakai remer 3 mili. Atau bisa juga pakai bor kali ya, pakai mata bor itu, terus yang lebih kecil, terus dikasih amplas saraf, diusap, yang penting halus kembali lah. Terus yang tadi ngincep ya bahasanya, jepit itu dilonggarkan lagi sedikit, tapi jangan terlalu longgar, karena kalau sampai dia otak-otek, ini enggak nih ya, nggak ada otek-otek ya. Kalau sampai dia otek-otek itu nanti tembakannya nggak stabil. Jadi buat teman-teman, katakanlah blok datang, dicoba-coba nggak apa-apa, tetapi sebaiknya diisi angin. Tetapi kan kadang-kadang ada yang nggak tahu, dan tok, ya sudah, katakanlah dia kejepit, ngincep gitu, kejepit di remer, itu udah selesai masalah. Sebenarnya sesederhana itu. Tapi kan ada juga yang ngeyel gini, wah pokoknya ada yang disalahin o-ring di dalamnya lah, ada ya, saya nggak tahu itu memang sekedar mau bahwa cuman mau bilang sesuatu, atau memang pingin tahu prosesnya seperti apa gitu. Tapi yang jelas kalau dia kepukul-pukul seret, udah gitu aja. Nah kita buat presisi karena apa ya, ada resiko kalau nggak presisi, akurasi nggak bagus kan, kita milih akurasi gitu. Itu aja dari saya. Semoga bisa menjelaskan. Kalau ada yang nanya, lo kok ini tembak-tembakin kok ininya nggak mau balik gitu. Ya kejepit. Caranya gimana? Copot semua di remer. Taunya kejepit dari mana? Pentilnya dibalik, dikeluarin. Kalau dari sini nggak mau masuk, ya udah berarti kan lubang sini jadi kecil. Kenapa kecil? Ya diantemi terus, lama-lama kan jadi padat. Itu. Jadi itu penjelasannya, moga-moga bisa membantu buat teman-teman yang kebenaran beli Borneo terus ada kejadian seperti itu, ya pemecahannya di remer. Oke, itu aja, terima kasih. Sehat selalu, sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.